Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para pemateri yang sudah berkenan hadir di acara seminar online teknik metalurgi di tahun 2021. Yang pertama Pak Johan. Terima kasih Pak Johan sebagai Presiden Direktur PT Timah Industri di kawasan Kiek. Kemudian pembicara kedua Pak Boman Situmorang. Pak Boman ini Ketua APMI, Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia, sekaligus bekerja di PT Smelting Gresik ya, Pak Boman ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen, ada Bu Saptri, dosen-dosen yang lain yang sudah hadir, begitu juga mahasiswi dan mungkin ada alumni juga yang hadir, karena saya sudah forward flyernya ke Ketua Alumet Metalurgi Untirta, mudah-mudahan juga sudah ada yang hadir. Jadi acara hari ini kita akan menyaksikan pemaparan dari kedua pembicara seperti yang sudah tercantum di flyer dan pengumuman lewat berbagai media. Yang pertama itu Pak Johan. Mudah-mudahan Pak Johan bisa memaparkan profil PT Timah Industri dan juga peluang kerjasama yang bisa dilaksanakan antara PT Timah Industri dan juga jurusan teknik metalurgi. Sebenarnya kalau untuk jurusan Pak Johan, kami sedang menyusun proposal ya Pak ya, untuk riset, mudah-mudahan bisa diterima oleh Pak Johan, sehingga ada kolaborasi yang konkret antara metalurgi dengan PT Timah Industri. Dan yang kedua nanti Pak Boman mungkin lewat pengalamannya yang bekerja di dunia industri metalurgi, kemudian juga di asosiasi profesi dan organisasi lainnya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada sivitas akademik metalurgi, terutama untuk profil lulusan itu di bidang metalurgi itu seperti apa sih? Gitu. Nah, mungkin karena saya tidak di bidang ekstraksi, mungkin Pak Boman nanti bisa cerita Pak, seandainya bekerja di bidang ekstraksi, apakah ada sertifikasi yang biasanya diminta oleh industri metalurgi ekstraksi gitu Pak. Kalau manufaktur kan ada NDT, ada welding, seperti itu Pak ya, ada coating, nah apakah di ekstraksi juga berlaku seperti itu? Nah ini mudah-mudahan bisa didengar oleh mahasiswa, oleh alumni, sehingga bisa dipersiapkan di masa mendatang. Mungkin untuk menghemat waktu, saya persilakan yang pertama Pak Johan bisa sharing PowerPoint-nya Pak. Waktunya sekitar 45 menit Pak untuk presentasi, dan sisanya 15 atau 20 menit itu untuk tanya jawab Pak. Seperti itu. Baik Pak, saya mencoba mempersiapkan bahan presentasinya dulu Pak Aditya Trenggono, karena biasanya kita pakai Zoom ini. Jadi kalau di Google Meet kayaknya harus dibuka dulu ya Pak ya? Dibuka ya, di... Tadi saya coba dibuka dulu. Oh. Mohon maaf Pak atas delay-nya sebentar. Iya Pak. Jadi sambil dipersiapkan bahannya, mungkin saya bisa
sampaikan. Pertama, rasa terima kasih kita kepada Universitas Tirtayasa ya, yang memberi kesempatan kepada saya menjadi Dewan Pembina di Fakultas Teknik Metalurgi. Ya, ini bersama dengan Pak Bauman, sahabat saya. Mungkin saya, kalau secara keilmuan, saya sarjana ekonomi keuangan, Pak. Tapi karena berdasarkan pengalaman di berbagai tempat, mungkin saya bisa sharing beberapa hal, Pak. Apalagi terkait dengan tema webinar kita di pagi hari ini mengenai pembangunan berkelanjutan melalui tenaga kerja berkompeten dan industri 4.0 di bidang metalurgi dan material. Wah, ini memang temanya berat sekali, Pak Aditya. Jadi sebagai background, karena kita ini berhubungan dengan metalurgi, mungkin kita mulai juga dari Indonesia, Pak, potensi-potensi yang kita miliki, di mana badan usaha milik negara itu sejak Oktober 2019 sudah membentuk holding BUMN pertambangan yang dinamakan Mind ID. Mind ID itu memiliki anggota holding Antam, Timah, Bukit Asam, Freeport Indonesia, dan Vale saat ini. Adapun tujuan utamanya sebenarnya untuk menjalankan kewajiban berdasarkan Undang-Undang 45 Pasal 33, yang bagaimana seluruh sumber daya alam yang ada di Indonesia ini adalah milik rakyat Indonesia dan harus diusahakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Mungkin saya mulai dengan peta mineralnya dulu, Pak Aditya dan maupun rekan-rekan sekalian, bahwa bagaimana kayaknya sumber bahan baku mineral yang berkaitan dengan logam yang ada di Indonesia. Ini kita bisa lihat pertama kalkopirit sebagai sumber tenaga tembaga atau CU terdapat di Rian, sini Pak, dan sekaligus di dalam terkandung logam mulia. Kemudian sumber logam tanah jarang adalah mineral monasit senotim. Kedua mineral ini biasanya berasosiasi dengan kasiterit biji timah yang ada di sekitar Bangka, Belitung, Pak. Kemudian zircon dan ilmenite bisa diperoleh di hampir seluruh Indonesia, terutama Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah dan di bagian utara. Kemudian mineral tersebut terdapat pada jalur sabuk timah. Di sini sabuk timahnya yang hijau ini, Pak. Ya. Itu sabuk timah sekitar Selat Karimata, Bangka Belitung hingga ke Malaysia. Kemudian logam radioaktif berupa uranium dan thorium biasanya berasosiasi dengan monasit dan senotim yang banyak terkonsentrasi di Pulau Bangka. Kemudian nikel, kobalt, mangan adalah unsur bentuk katoda yang utama bagi baterai. Ketiga logam tersebut terdapat pada biji nikel, saprolit, dan limonit. Kemudian biji nikel tersebar khusus di Indonesia Timur, Sulawesi bagian selatan, Tenggara Tengah, Maluku Utara, Maluku, dan Irian. Kemudian petroleum coke adalah bahan dasar grafit sintesis yang biasa dipakai sebagai anode, terdapat di Dumai. Kira-kira itu background daripada pemaparan saya di pagi hari ini. Adapun PT Timah Industri sendiri itu dibentuk oleh PT Timah Tbk sebagai pemegang saham PT Timah Industri, di mana kami ditugaskan untuk masuk ke hilirisasi timah. Bagaimana dari logam timah kami jadikan logam timah tersebut menjadi metal tin stabilizer dan tin solder. Mungkin bahan presentasinya saya buka dulu. Sudah. Nah, PT Timah Industri itu pertama kita memproses logam timah menjadi tin chemical. Sini bisa saya jelasin, bisa berupa organotin compound, inorganic tin compound atau stanik, maupun inorganic tin compound stannous. Nah, di sini saya bisa kasih gambaran berbagai industrial aplikasinya, di mana mono dan diagnostic compound ini bisa dipakai buat fluid stabilizer, katalis, kemudian glass industry, kemudian 3 organotin compoundnya bisa dipakai sebagai biocide,
kemudian tetragonadinnya dipakai, belum ada memang penggunaan industrinya. Secara sekilas saya hanya kasih tampilan aja, tapi kira-kira hilirisasi dari logam timah itu cukup luas kalau saya lihat. Pertama, bisa untuk tin based PVC heat stabilizer ke polyvinyl klorid, di mana hampir 92% bahan baku buat PVC itu dari resin, tapi tanpa ada campuran 3% methyl tin stabilizer, produk tersebut tidak akan terjadi. Di mana saat ini di dunia PVC itu bahan bakunya untuk aditifnya itu pertama lead stabilizer, tin stabilizer maupun mixed metal. Untuk stabilizer dari lead atau timbal di dunia sudah dilarang. Saat ini yang masih mempergunakan hanya Indonesia dan India. Harapan kita di Indonesia juga akan segera pindah ke methyl tin stabilizer dengan berbagai proses PVC. Nah, di sini saya bisa lihat, saya kasih tunjuk bahwa bagaimana logam timah setelah diproses melalui proses kimia itu menjadi produk-produk seperti ini, end produknya. Di sini ada pipa PVC, kemudian kemasan clear plastik di barang-barang konsumsi, terus kemudian di selang infus, ini juga buat beberapa alat-alat konstruksi. Kemudian dari sini bisa kita lihat methyl tin stabilizer itu juga bisa dipakai sebagai, selain untuk PVC stabilizer, bisa juga buat glass industry. Bagaimana gedung-gedung tinggi itu mempergunakan methyl tin stabilizer karena fungsi dari timah itu adalah heat stabilizer. Kemudian ada beberapa stream lagi yang perlu saya beritahu juga. Ternyata untuk membentuk warna itu juga mempergunakan methyl tin stabilizer. Sejak saya berkecimpung di timah industri baru saya tahu ada PT Holland Color. Holland Color itu berdedikasi sejak ratusan tahun untuk membentuk warna-warna yang tidak alami tapi campuran berbagai warna sehingga menjadi warna-warna sintetik dengan menggunakan produk methyl tin stabilizer. Kemudian juga diperlukan di sini bisa buat untuk memproduksi semen, juga untuk membuat keramik, nah terutama untuk offshore rig ini untuk dipakai di drilling pipingnya. Jadi yang paling besar sebenarnya penggunaannya saat ini itu bisa dipakai untuk X-ray, ronsen juga, tapi di Indonesia masih belum sampai ke sana. Nah ini kira-kira gambaran begitu luasnya penggunaan dari methyl tin stabilizer. Dan untuk kendaraan bermotor itu biasa dipakai sebagai komponen in-brake pad formulation-nya. Kemudian juga buat panel-panel di sini. Nah untuk solar cell, buat LED TV, ya banyak sekali penggunaan dari methyl tin stabilizer. Kira-kira itu gambaran daripada bisnis dari timah industri sendiri, sehingga saya bisa sharing di sini Pak Aditya Tenenggono. Kami itu saat ini selain methyl tin stabilizer kami juga memproduksi tin solder, tapi baru 2 produk saja berupa wire dan berupa small bar. Sementara dunia sekarang memerlukan solder powder atau sering disebut spherical solder powder. Indonesia saat ini belum bisa membuat karena patennya dimiliki oleh satu perusahaan Prancis. Ya, bagaimana ketika timah liquidnya di drop, sebelum jatuh ke permukaan dia udah berupa bulat tanpa ada corona, tanpa ada spike-nya, sehingga benar-benar perfectly rounded. Dan ini sangat diperlukan untuk industri
komponen-komponen di elektronika dan komputer. Sayang sekali Indonesia sampai saat ini belum bisa buat. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan LIPI. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga sudah bisa masuk ke industri tersebut. Jadi kira-kira itu sekilas timah industri, tantangannya berat, karena terus terang ada relevansinya dengan tema pembicaraan kita di pagi hari ini, bahwa terus terang kita kekurangan ya ekspertis di bidang hilirisasi dari mineral yang ada di Indonesia, terutama di real sektornya. Sehingga kalau mungkin teman-teman mahasiswa bisa lihat kenapa Pak Aditya membuat tema industri 4.0. Ya, kadang-kadang banyak orang misleading apa maksudnya industri 4.0 ini. Kalau kita tahu mungkin rekan-rekan mahasiswa Pak Aditya banyak yang kaum milenial atau udah kaum Gen Z mungkin ya Pak Bowman ya. Kita sementara saya sendiri kolonial, Pak Bowman masih milenial sepertinya. Karena saya mungkin lebih tua dari Pak Bowman di sini gitu ya. Nah, generasi kami bersyukur masih bisa melihat evolusi, Pak. Mungkin dari evolusi industri 3.0 ke industri 4.0. Mungkin kepada teman-teman mahasiswa saya bisa kasih gambaran. Zaman dahulu waktu nenek moyang kita masih primitif, hidupnya subsisten. Jadi supaya bisa hidup, mereka berburu, mereka bercocok tanam, ya hasilnya dikonsumsi sendiri. Nah, dunia masuk ke industri 1.0 ketika ditemukan steam. Wow. Zaman dulu semua kapal, kereta api memakai steam, sehingga ada namanya steamship. Kapal-kapal yang ocean going itu semua pakai uap gitu loh. Nah, setelah itu beberapa puluh tahun kemudian masuk industri 2.0. Apa itu industri 2.0? Bagaimana industri di dunia berubah setelah ditemukannya listrik? Apalagi setelah dari direct current bisa dikonversi menjadi alternate current, sehingga mesin-mesin raksasa industri itu bisa berjalan. Nah, setelah itu masuk ke industri 3.0. Apa itu 3.0? Itu setelah ditemukannya internet, ya generasi industri 3.0 itu zaman ditemukannya cara berkomunikasi baru melalui backbone telekomunikasi. Waktu itu masih berupa kabel, nah sekarang sudah berevolusi ke Wi-Fi. Nah, generasi industri 4.0 saat ini adalah generasi di mana sudah masuk ke ilmu komputer tersebut, yaitu disebut sebagai digital era atau masuk ke era artificial intelligence. Kalau zaman saya dulu tahun-tahun 89-90, kalau kita mau membuat proyeksi mengenai keuangan, itu belum ada Excel. Jadi kami itu dulu selalu ketik dulu slash what you see, what you get, kemudian baru masukin variabelnya. If fixed cost bigger than ini, go to. Jadi kami zaman programming tersebut. Nah, sementara adik-adik mahasiswa sekarang itu sudah menghadapi zaman di mana harus mengerti bahasa programming yang namanya AngularJS. AngularJS itu apa? Yaitu sistemnya Python. Bisa tarik data, bisa lempar data, hanya dengan gerakan aja gitu loh. Nah, itulah tantangan adik-adik semua, generasi muda sekarang, bagaimana generasi Z ini ya bisa mempersiapkan dirinya. Nah, apalagi masuk ke Fakultas Teknik Metalurgi. Kenapa saya bilang, saya selalu sampaikan itu, saya selalu ingat short saying katanya kalau orang dari seberang bilang, bahwa metallurgis is a scientist katanya. Metallurgis itu adalah seorang
ilmuwan, engineer atau insinyur, ya, master of some. Nah, apa maksud master of some itu? Adalah kaum pembelajar yang menguasai banyak hal. Nah, disinilah adik-adik harus lihat, oke, saya sekarang berada di industri 4.0, apa yang saya harus persiapkan sehingga saya siap pakai setelah saya selesai dari Universitas Tirtayasa. Yang jelas, kalau secara teknologi, Indonesia dan kemajuan teknologi di luar negeri ketinggalan jauh. Ya, coba saya kasih gambaran misalnya nikel. Nikel itu bahan baku untuk stainless steel. Di Cilegon ini ada Krakatau Steel, itu bukan stainless steel, itu carbon steel, ya, karena bahan bakunya itu biji besi. Nah, kalau dari India itu bukan carbon steel, tapi disebut manganese steel, ya. Jadi baja yang dipakai dengan bahan baku mangan. Nah, Indonesia sendiri sampai saat ini belum punya pabrik stainless steel, ya. Nah, ini sebenarnya tantangan buat adik-adik, ya, paling tidak bagaimana mempersiapkan diri, bagaimana sih proses produksi memproduksi SS itu. SS itu berbagai jenis juga. Kalau nickel base dia pakai jalur pyrometallurgi, biasanya itu untuk SS 1300, 500, dan 900 yang diperlukan buat pertahanan, buat persenjataan, ya, dan buat produk-produk yang berteknologi tinggi. Nah, sementara kalau kita pakai hidrometalurgi, nah, itu juga harus dikuasai. Bagaimana sekarang untuk memproduksi katoda dan anoda electric battery, itu harus mengerti proses menggunakan hidrometalurgi dan dampaknya kepada lingkungan. Kira-kira saya bisa kasih gambar begitu jauhnya Indonesia dibandingkan contoh dengan Cina sendiri, itu bagaimana di tahun langsung ya. Sorry Pak, bentar. Sini ya. Oke. Di tahun 1956, Presiden Republik Indonesia pertama itu sudah mengunjungi adanya satu pabrik stainless steel terbesar di Cina waktu itu, 1956, ya, di mana Pak Bung Karno, Presiden Indonesia saat itu sudah berpidato di pabrik terbesar stainless steel di Cina, dan beliau menyatakan bahwa Indonesia akan segera membangun pabrik stainless steel di Indonesia. Tapi sampai saat ini impian tersebut masih jauh. Ini tahun 56, kemudian orde lama berganti ke orde baru. Ada gambar berikutnya, saya siapin. Ini tahun 1976, berarti 20 tahun, baru Wakil Presiden Indonesia saat itu Pak Sri Sultan Hamengkubuwono IX meresmikan pabrik ferronikel pertama Antam di Pomala, Sulawesi Tenggara. Nah, sejak 1976 sampai dengan sekarang 2021, sama sekali kita BUMN kita sendiri belum berhasil membangun pabrik stainless steel seri 300, 500, 900. Kenapa? Saya juga nggak tahu, ya mungkin tantangan bagi adik-adik dari Universitas Tirtayasa, kita ini bagaimana menguasai advance teknologi sementara buat kebutuhan ketahanan logam nasional sendiri kita belum. Padahal dari tahun 2076 Antam sudah membangun ferronickel plant, tinggal satu step lagi menjadi stainless steel. Nah, ini perlu penguasaan teknologi sehingga kita bisa memproduksi
SS900 yang sangat diperlukan saat ini di dunia. Kemudian Timah Industri sendiri terbuka bekerja sama dengan Universitas TSA, pertama untuk pengembangan produk hilir dari timah itu sendiri, terutama di tin solder, ya. Dan yang kedua pengembangan tin base chemical, terutama yang untuk hidrometalurginya, ya, dengan dicampur dengan H2SO4 gitu loh, sehingga ada produk namanya stainless sulfat. Nah, kira-kira dari tim industri terbuka, nanti kita akan bicarakan lebih detail, Pak Aditya, kira-kira bagaimana eksekusinya. Tapi kami sendiri sebagai perusahaan milik BUMN pertambangan, memang misi pertama kita masuk ke hilirisasi, kemudian kedua harus membantu mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ketiga mensejahterakan kehidupan bersama. Jadi mungkin dari saya singkatnya itu dulu Pak Aditya, karena banyak sebenarnya yang bisa kita sharing. Mungkin Pak Bomen nanti akan ngasih penjelasan betapa jauhnya kemajuan di dunia luar sana dengan kondisi real sektor kita di Indonesia. Mungkin Pak Bomen punya banyak pengalaman Pak Aditya. Saya kira itu dulu dari saya Pak Aditya. Baik Pak, terima kasih. Ya, baik Pak Johan maupun saya pribadi berharap peserta seminar online ini ya yang lebih banyak bertanya, berinisiatif untuk menggali apa yang diketahui atau apa pengalaman Pak Johan ya, yang setelah bertahun-tahun katakanlah di bidang industri metalurgi. Gitu. Walaupun saya punya pertanyaan, tapi mungkin kita persilakan saja dahulu ke peserta. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan mungkin memperkenalkan diri, lalu dilanjutkan dengan pertanyaannya. Untuk pertanyaan bisa bebas ya, mulai dari tentang mikronya atau profil perusahaan atau peluang misalkan kerja praktek, kunjungan segala macam, itu bisa ditanyakan. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Kalau bisa saya boleh bertanya ya, oh ya, Bu. Pak Adit. Ya silakan Bu. Ya. Ya Bu. Ya, Pak Johan, saya Susaptri, dosen metalurgi. Ya, Pak Boman itu junior saya, tapi junior jauh ya Pak Boman ya. Jadi sangat muda sekali ya. Kalau saya sudah ya 73. Oh, saya lebih senior lagi Bu Susaptri kalau begitu. Oh begitu. Saya tahun 66. Oh 66, wah itu hormat ke senior. Oke. Saya sebetulnya surprise ya, di Timah itu ada di Cilegon begitu. Cuman awal-awalnya bingung juga, kok ada di Cilegon, itu tujuannya apa? Sekarang baru jelas itu untuk hilirisasi ya Pak ya? Iya, hilirisasi. Nah itu pabriknya sudah ada ya Pak ya? Atau ada? Sudah sampai ke menghasilkan apa ya?
pabrik di sini, pabrik sodium chloride, pabrik methyl chloride, kemudian pabrik methyl stabilizernya, kemudian keempat pabrik soldernya. Oh begitu. Berarti kans untuk kerja praktek gimana Pak kira-kira? Terbuka Bu. Terbuka ya Pak ya? Kalau memang Pemda Cilegon sudah memperbolehkan ya silahkan. Gitu loh Bu. Oh begitu. Bapak tak melempar ya Pak ya? Karena kita terbuka terus Pak Aditya tahu itu. Justru malah mahasiswanya Pak Aditya gitu kan. Oh begitu Pak. Ya nanti saya kirim ya Pak ya. Boleh. Iya. Ya, terima kasih Pak. Peluangnya untuk ini untuk kerja praktek. Nah kemudian tadi saya memfollow up yang ini Pak ya, yang hidro tadi, yang penelitian itu mungkin nanti saya ngomong dulu sama pimpinan jurusan dulu ya Pak ya. Jadi nanti siap untuk menindaklanjuti lah begitu nanti. Ya Pak ya, nanti perlu kita bertemu ngobrol-ngobrol dulu begitu. Boleh. Ya. Kira-kira kapasitas pabriknya berapa ya Pak ya? Karena ini mahasiswanya tidak ada yang bertanya, jadi saya bertanya aja dulu. Baik Bu, kapasitas pabrik kami untuk methyl stabilizernya itu 10.000 ton per tahun. Oh, gitu. Per tahun. Saat ini produknya 92% itu ekspor, kita ekspor ke Amerika, India, Vietnam. Oh. Harapan kami sebenarnya buat domestic market obligation. Tapi ternyata pabrik-pabrik di sini masih import dari Cina. Gitu. Sehingga perlu peran pemerintah sebenarnya, pertama melarang penggunaan timbal TB di semua produk-produk pipa, terutama untuk rumah tangga. Karena di dunia yang masih pakai timbal itu hanya India dan Indonesia. Sementara India itu punya roadmap berangsur-angsur beralih ke MTS. Biasanya mereka dari timbal masuk dulu ke mix metal, mereka pakai barium zinc atau cadmium zinc, baru masuk ke methyl stabilizer. Makanya kita selalu protes tuh Mas Pion, kok iklannya cintailah produk-produk Indonesia. MTS-nya import dari Weibensing Cina. Gitu. Oh gitu. Itu penyebabnya kira-kira apa Pak? Harganya kurang bersaing atau bagaimana? Logikanya sumber bahan baku di sini. Ya. Kita lebih murah. Ya. Sekarang dengan cost shipping itu lagi 3 kali naik sekarang Bu, dari awal tahun. Karena International Maritime Organization bikin aturan semua kapal yang ocean going itu emisinya nggak boleh lebih besar dari 3% karbonnya. Jadi harus perbaiki mesin dulu. Gitu. Ya Pak. Ya terima kasih Pak. Nanti dilanjutkan. Ya. Baik. Terima kasih Bu Sapri atas pertanyaannya. Ya memang sebenarnya sih sudah ada usulan mahasiswa kerja praktek di PT Timah Industri semester lalu ya. Cuman karena kondisi pandemi maka dibatalkan gitu. Yang mudah-mudahan ini kalau dari saya pribadi memang akan mengusulkan proposal riset ke Pak Johan untuk ikut membantu bagaimana produk timah di perusahaan Pak Johan bisa dijadikan serbuk seperti ini. Nanti akan ada pembicaraan Pak Johan. Ini proposal lagi disiapkan. Harus segera Pak Aditya, karena selama COVID, Timah Industri 3 shift, pagi siang malam kerja terus. Wah. Ngejar ekspor. Gitu. Iya. Sehingga kami sekarang udah menguasai Amerika itu 72% marketnya Timah Industri yang pegang buat methyl stabilizer. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya
untuk Serang, Cilegon, mudah-mudahan dari pajaknya, dari ininya. Iya. Menarik tadi pertanyaan Bu Susatri, kenapa di Cilegon? Saya juga bingung waktu saya pertama di sini. Gitu. Karena bahan baku chemicalnya masih import juga kita itu dari Priuk. Dari Priuk bawa ke sini. Kita mau ekspor, kontainer terminal gak ada di Cilegon, harus ke Priuk juga. Gitu loh. Tapi udah nggak usah disesali, yang penting berguna bagi daerah ini. Gitu loh. Terutama ya anak-anak bisa kerja praktek di sini, ya mempersiapkan diri. Siapa tahu hilirisasinya nanti memang cocok di sini. Iya Pak, ya surprise, bukan disesali ya Pak ya, surprise saja kok tiba-tiba ada di sini ya. Karena kebetulan waktu itu yang bertugas Pak Purwijayanto ya Pak ya. Pak Purwi. Ya, nah itu seangkatan sama saya Pak, jadi kaget juga saya, loh panggilannya kan Pak Tiwit. Tiwit kok ada di sini begitu, jadi kaget saja waktu itu. Benar. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin ada pertanyaan lain dari peserta, mahasiswa, mahasiswi, atau dari dosen yang lainnya, silakan. Ini Pak Johan sambil menunggu ya, karena waktu kita masih cukup untuk tanya jawab Pak. Berdasarkan pengalaman ya Pak Johan di dunia industri ya Pak, sebenarnya untuk profil tenaga kerja nih Pak, apalagi ya di era yang industri 4.0, kemudian keberpihakan lah ya pemerintah terhadap pengelolaan sumber daya alam di dalam negeri. Sebenarnya harapan dari seperti Pak Johan terhadap profil lulusan itu secara garis besar seperti apa Pak? Kalau seandainya gitu Pak Johan menyeleksi, memilih calon tenaga kerja ya dengan background dengan latar belakang pendidikan S1 misalnya, dari teknik misalkan Pak. Nah itu sebenarnya yang diharapkan lulusan yang seperti apa gitu Pak? Baik, langsung saya jawab Pak Aditya. Ya. Baik, kalau untuk teknologi yang sudah obsolete ini, yang sudah dipakai sekarang itu terus terang ya sudah orang-orangnya sudah ada lah, metalurgisnya, chemistry-nya sudah ada, orang-orang ahli kimianya. Tapi yang kita perlukan itu anak-anak muda, generasi Z ini yang siap melakukan reverse engineering. Terus terang kalau kita melakukan R&D, mau catch up kemajuan teknologi di luar negeri nggak mungkin. Paling nggak seperti Cina, dia harus reverse engineering. Contoh, makin lama makin sama dengan produk luar, lama-lama inovatif dia. Gitu loh. Jadi memang harus mahasiswa-mahasiswi yang punya eagerness untuk belajar juga, ya, dan mau melakukan penemuan. Paling nggak ada produk baru dia bongkar. Oh, kenapa gadget sekarang jangan yang 4G lah, 5G. Yang 5G dia bongkar, oh ternyata buat pemancarnya dia pakai rhodium. Oh, buat listriknya dia pakai yang indium misalnya. Seperti itu. Kemudian bisa ngasih usulan ke manajemen, oh pabrik kita bisa olah nih supaya kita bisa produk yang baru ini. Hal-hal seperti itu Pak Aditya yang kita perlukan ke depan. Karena terus terang seperti timah industri ini, teknologi ini 35 tahun lalu udah ditinggal Cina. Desember 2019 saya ke UB Pensil, diketawain dia punya pabrik udah ketinggalan. Saya lihat dia punya pabrik, wah canggih sekali. Itu loh. Jadi janganlah Indonesia ini jadi tempat pembuangan teknologi yang udah obsolete, ya. Sehingga itu yang saya lihat juga Pak, kalau di Cina ekonominya itu sudah sampai 12 layer Pak, baru uangnya balik ke bank.
Kalau di Indonesia baru 4 lapis, uangnya udah masuk ke bank gitu. Sementara Amerika 24 lapis baru uangnya masuk ke bank gitu loh. Nah, mari kawan-kawan kita ciptakan layer kelima, yaitu industri hilirnya gitu loh. Nggak mungkin R&D, dokter profesor kita berkurang, ya. Lakukan reverse engineering aja seperti yang dilakukan Cina dari 20 tahun yang lalu, bongkar, tiru, gitu loh. Sama seperti misalnya telekomunikasi itu kita nggak usah R&D lagi, sudah ada mereka sebut ITU, International Telecommunication Union, dia punya Bible. Di situ dari tulis roadmap buat 5G, 6G, ya, 7G, material-material metal apa yang diperlukan. Nah, kan kita tinggal mempersiapkan diri memproduksi itu, sehingga off-taker-nya mereka gitu loh. Jadi itu yang harapan kami sebenarnya dari anak-anak muda itu punya keinginan, ayo kita coba menyongsong teknologi yang segera masuk, 5G masuk, 6G masuk, 7G masuk. Ini industri 4.0, bentar lagi industri 5.0, industri 6.0. Tadi waktu saya sampaikan aja bahwa anak-anak sekarang seharusnya udah menguasai yang disebut bahasa programming Angular JS. Di Indonesia baru belajar Angular JS 1. Sementara di Amerika udah seri 5. Jauh sekali gitu loh bahasa programmingnya. Dan semua produk ke depan itu sudah pakai itu, sehingga nama sistemnya Python. Jadi tarik data, lempar data itu pakai motion aja, Pak. Bahkan nanti di 9G, di aura tubuh kita jadi archive. Wah, nomor telepon Pak Boman ada di mata kanan saya, tinggal gitu loh. Ya dunia udah gitu, yang kita hadapi udah seperti itu, Pak, khusus Satria gitu loh. Jadi tinggal bagaimana kita mempersiapkan adik-adik ini siap di masa itu. Ya, kalau tujuan utamanya hanya buat cari kerja salah. Justru dengan ilmu yang dia punya, siap menyongsong masa depan, semua hilirisasi pertambangan BUMN juga akan terima, Bu. Betul loh. Ya, tinggal kita channeling aja. Berkurang orangnya, terus terang aja. Contoh, selain dari keilmuan, kedua, orang Jakarta nggak ada yang mau kerja di sini, di Cilegon. Itu aneh. Gitu. Aneh. Itu kita coba cari orang keuangan, orang marketing yang bagus, yang ahli kimia, ahli metalurgi. Udah wawancara 2, 3 nggak mau, nggak jadi karena di Cilegon katanya. Jadi benar, kaum milenial itu cari kerja dekat rumahnya. Gitu. Nggak mau merantau pergi jauh-jauh. Nah ini kesulitan kita di sini, sehingga kita harus persiapkan pemuda-pemudi Cilegon siap bekerja di timah industri. Siap untuk menyongsong hilirisasi pertambangan. Seperti itu Bu Satri sama Pak Prabowo. Iya, ya Pak. Ya memang pada akhirnya kita kalau ingin bisa cepat menyusul ketertinggalan, memang ya good practice-nya ya memang Cina ya. Nah ini memang yang mudah-mudahan dengan hari ini, pembicaraan hari ini didengar oleh dosen-dosen, oleh mahasiswa. Jadi memang tantangannya jadi di awal itu kan mahasiswa melihat metalurgi itu secara umum ya Pak ya. Secara umum dilihat dulu, lalu nanti pas tingkat 2, 3 mulai dipecah-pecah gitu kan, per mata kuliah, jurusan, dan harapannya sebenarnya pas tingkat 4 itu sudah bisa menggabungkan lagi, sudah bisa mensintesis mata kuliah yang katakanlah tersebar di berbagai semester. Namun ya memang nggak semua mahasiswa bisa memahami itu. Gitu. Karena yang namanya reverse engineering kan ya singkatnya produk dilepas dulu gitu kan Pak, dilihat part-partnya, koneksinya, fungsinya segala macam, baru nanti gimana nih cara membuatnya, kemudian cara menggabungkannya kembali seperti apa gitu kan.
membuat perbedaan supaya dari sisi kekayaan intelektual tidak terjadi konflik seperti itu. Ya, benar. Ya memang yang mudah-mudahan dengan presentasi dan jawaban Pak Johan ini bisa menyadarkan lah terutama mahasiswa di metalurgi bahwa kalau untuk mungkin katakanlah bisnis as usual atau daily life mungkin ya pengetahuan yang setengah-setengah tentang metalurgi mungkin cukup ya gitu. Tapi kalau memang untuk sampai ke kemandirian bangsa memang agak ya masih belum cukup lah. Benar. Seperti itu Pak. Ada cerita Pak Tergono, waktu saya Direktur Pengembangan Antam, ada saya bicara dengan sama adik-adik kelasnya Pak Abu Susaptri sama Pak Bomen juga gitu. Saya bilang coba lihat itu, kenapa SS senjata laras panjangnya pindad selalu menang, tentara kita selalu juara menembak tepat di dunia. Pertama harus ada eagerness to know, harus ada curiosity. Kenapa sih? Apa yang bisa bikin kita lebih hebat? Ya ternyata apa? Setelah kita cari tahu, oh mereka pakai metal yang namanya osmium. Ya, rupanya itu berat jenisnya lebih berat dari ferro besi dan dia berminyak. Sehingga berapa tembakan pun nggak bengkok larasnya gitu loh. Nah hal-hal ini kan sebenarnya udah lama gitu loh. Tapi kok saya baru tahu bahwa bahan baku metalnya itu namanya osmium gitu loh. Pertanyaan saya gimana cara produksi osmium? Banyak di Indonesia ini gitu loh. Nah hal-hal begini yang curiosity dan kadang-kadang itu bikin kita waduh ternyata kita jauh sekali ya. Padahal saya yakin dulu nenek moyang kita ini masih sebelum industri 1.0 ahli bikin keris semua. Ya pasti ya empu-empu sini udah main logam semua ya, dan itu pakai jalur biru, bakar aja kerjanya bakar, itu kan pirometalurgi ya kan. Kalau saya kesimpulannya kalau mau produk metal yang bagus piro dulu, bakar dulu, jangan di hidro dulu gitu loh. Nah kok nggak ada rasa ingin tahu, cari tahu empu ini Indonesia dulu pakai apa sih logamnya. Kok sudah dari 30 tahun lalu United Kingdom ya dia import osmium itu dari Indonesia. Siapa sih produsennya? Kok diam-diam aja? Hal-hal begini yang aduh. Saya aja gemes sebagai sarjana ekonomi, saya bingung Bu Susaptri. ini metal, makanya saya bilang metallurgy is a scientist. Ya. Engineer, master of some. Dunia ini sekarang tergantung metallurgis. Ya. Bagaimana mengatasi enviro, menciptakan electric saver system, menciptakan electric vehicle. Kedepannya kan metalurgi semua itu. Bagaimana mengembangkan logam tanah jarang dari lantalum sampai lutelium. Ya, masih banyak lagi yang metal organik maupun organik yang bisa anak bangsa perdayakan. Kita itu semua mineral ada di sini di Indonesia. Kira-kira gitu Pak Trenggono, sharing dari saya. Ya Pak. Ya, jadi mengingat waktu juga yang terbatas, ya saya rasa momen ini momen yang baik untuk memperkenalkan PT Timah Industri, produknya seperti apa, kemudian lokasinya di mana. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi yang ingin kerja praktek atau kunjungan atau nanti tugas akhir misalnya, atau ingin melamar pekerjaan, jadi dapat informasi tambahan lah bahwa ada PT Timah Industri di Cilegon seperti itu. Nah mudah-mudahan juga nanti dilanjutkan ya Pak ya dengan program-program lainnya. Sehingga ya seperti tadi yang Pak Johan harapkan, dari kampus muncul produk-produk lah yang bisa membantu daya saing industri BUMN misalnya seperti itu. Sebelum saya tutup sesi yang pertama, mungkin kalau ada yang ingin
bertanya lagi? Satu. Kalau seandainya tidak, mungkin saya coba ini Pak, sorry, oke, jadi karena tidak ada lagi pertanyaan, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Johan atas waktunya mengisi acara seminar online di pagi hari ini. Sebagai pribadi dan juga ketua jurusan, saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, Pak. Sama-sama Pak Ditya. Dan ya nanti jurusan dibantu dengan dosen-dosen juga Pak, nanti akan coba menindaklanjuti peluang kerjasama antara metalurgi dengan PT Timah Industri, Pak. Seperti itu. Siap, kami full mendukung. Ya, siap Pak. Siap. Terima kasih Pak Ditya. Ya, terima kasih Pak Johan. Terima kasih Pak. Baik, tadi kita sudah melihat sesi pertama dari Pak Johan ya, sebagai Presiden Direktur PT Timah Industri. Sesi yang kedua untuk 1 jam ke depan akan ada pemateri, yaitu Pak Boman Situmorang yang merupakan praktisi industri ya dari PT Smelting Gresik, dan juga saat ini Ketua Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia. Hari ini Pak Boman sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh jurusan diminta sharing pendapatnya, pengetahuannya, wawasannya mengenai profil lulusan metalurgi di saat situasi yang seperti ini dan di masa mendatang tuh seperti apa sih? Gitu. Di mata mungkin seperti Pak Boman, seorang praktisi, sudah katakanlah bergaul dengan berbagai macam pihak ataupun orang ya. Nah, diharapkan hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua profil lulusan metalurgi itu seperti apa. Dan mungkin apabila Pak Boman mengetahuinya Pak, bisa menyinggung mengenai sertifikasi tapi di industri ekstraktif gitu Pak. Apakah ada, sampai sejauh mana, dan bagaimana cara untuk memperolehnya? Karena di metalurgi Untirta sih berharap suatu saat nanti ketika mereka lulus paling tidak ada satu lah sertifikasi profesi yang bisa diperoleh, dan itu bisa digunakan untuk melamar pekerjaan. Itu saja perkenalan dari saya. Silakan Pak Boman untuk memulai presentasinya, Pak. Terima kasih Pak Aditya. Terima kasih pertama-tama ini dapat kesempatan, dapat undangan untuk menjelaskan sedikit bagaimana sih kompetensi metalurgi di Indonesia dengan lulusan metalurgi Indonesia. Saya coba sharing screen ya. Tapi gimana caranya? Ini rada ini soalnya. Rada baru. Windows. Kelihatan ya Pak ya? Sedang ini Pak, proses. Sudah kelihatan ya? Tapi saya nggak bisa baca, jadi saya harus baca nih. Ya. Sudah Pak. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Ya, makasih Pak Adit. Selamat pagi Bu Saptri, Pak Johan, Pak Aditya, dan teman-teman semua. Saya coba sedikit menjelaskan. Ini dapat topiknya kompetensi dan relevansi lulusan teknik metalurgi di Indonesia. Tadi Pak Johan sebenarnya udah banyak cerita apa yang mau di masa depan, seperti apa sih industri logam. Nah,
Jadi mungkin sekilas saya jelaskan dulu apa sih Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia ini. Ini adalah asosiasi profesi, tempat wadah bagi seluruh profesi metalurgi, bukan hanya alumni teknik metalurgi, tapi semua orang yang bekerja dengan latar belakang yang berbeda-beda, tapi dia bekerja dalam industri metalurgi, seperti Pak Johan, itu bisa menjadi anggota Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia. Walaupun sarjana ekonomi bisa, Pak? Tuh, walaupun sarjana hukum, sarjana apa, boleh Pak, bebas. Siap. Jadi ini diinisiasi tahun 2018 oleh Ikatan Alumni Metalurgi PB, melihat saat itu tidak ada asosiasi profesi yang mengembangkan profesi metalurgi, sehingga kadang-kadang pembuatan kebijakan, pembuatan aturan tidak pas dengan profesi metalurgi. Dideklarasikan berdirinya tanggal 19 Desember kemarin 2020 dengan dihadiri sekitar 210 orang dari seluruh pemangku kepentingan profesi metalurgi, baik itu pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan profesional. Itu Bu Sapri, Pak Johan, semua Pak Adit hadir waktu itu ya Pak ya. Hadir, Pak. Nah ini visinya. Visinya menjadi asosiasi profesi metalurgi yang terdepan, kontribusi pada peningkatan daya saing, pengembangan peradaban, dan kesejahteraan bangsa. Misinya ada 4, mengembangkan kompetensi, kode etik dan profesionalitas anggota, menjadi mitra pemerintah dalam menyusun peraturan dan kebijakan pengembangan metalurgi di Indonesia, menjadi mitra pelaku usaha dalam mengoptimalkan pengembangan rantai pasok industri metalurgi di Indonesia, dan menjadi mitra masyarakat untuk mengedukasi manfaat perkembangan ilmu metalurgi. Karena visi dan misi kan harus tinggi ya Pak ya. Nah, total anggota sampai saat ini per 12 Maret 2021 sudah ada 495 orang, dengan mayoritas adalah dari profesional, adalah pekerja-pekerja yang bekerja di industri metalurgi 47%, akademisi 16%, dari mahasiswa 24%, dan dari pihak pemerintah 14%. Itu mungkin sekilas mengenai asosiasi yang baru berdiri. Saya lanjutkan sekarang, apa sih metalurgi itu? Sebenarnya metalurgi itu awalnya adalah orang yang bekerja di ekstraksi. Orang yang bekerja mengambil logam dari mineralnya. Makanya dia disebut pekerja logam. Betul kata Pak Johan, metalurgi itu adalah ilmu, sains, juga teknologi, tapi juga seni. Kenapa seni? Karena kita mencampur macam logam, mengaduk-aduk logam untuk mencari logam bagus, yang paling ringan, paling murah, paling kuat. Nah, jadi kita makanya disebut metalurgis, bukan kadang-kadang metallurgical engineering itu, engineer itu mungkin udah masanya karena kita ada ilmunya. Yang mengkaji proses pengolahan dan perekayasaan mineral dan logam. Nah, siapakah metalurgis itu? Ya, tadi Pak Johan sudah bilang, sekarang ini dunia modern, nggak ada barang yang tidak ada dari logam, nggak ada barang yang tidak ada dari mineral. Jadi logam dan mineral itu komponen utama hampir setiap produk yang kita gunakan. Di metalurgis, kita sebagai metalurgis bisa menjadi yang paling depan dalam inovasi teknologi baru, mengembangkan logam aplikasi baru, tapi juga bisa terlibat dalam pembuatan peralatan tradisional. Masa kita cangkul juga ngimport kan? Kita bisa membuat peralatan tradisional, mungkin mahasiswa bisa membina usaha-usaha kecil, usaha-usaha yang alat-alat dari logam, sehingga mereka juga bisa berkembang. Nah, di metalurgis biasanya kita membagi menjadi 3, kira-kira mineral processing, chemical metallurgist, atau physical metallurgist. Mineral processing cuma recovery, melakukan tes metallurgis, menaikkan konsentrasi logam dari mineral berharga, dari mineralnya. Chemical mengekstraksi logam menjadi baik dengan suhu tinggi maupun dengan larutan, mengubah mineral menjadi logam bermanfaat dan bahan lain. Menemukan metode ekstraksi logam yang terbaik dari mineral, artinya yang terbaik ini efisien, cost rendah, terus recovery tinggi, dan mempelajari korosi
dan kelelahan logam. Pada dasarnya logam itu pun juga akan habis, balik, dan recycling. Physical metallurgist menggunakan ilmu logam untuk mengembangkan dan menggunakan logam, paduan logam untuk jutaan aktivitas manufaktur yang dilakukan kita setiap hari. Di mana metallurgis ini bekerja? Banyak perusahaan atau organisasi kita bisa masuki, kita bisa bekerja di metal material producer, manufaktur, proses company, foundry, pengecoran, research development organization, konsultan, utilitas, perusahaan-perusahaan utilitas, PLN, dan lain-lain, pemerintahan, termasuk di pemerintahan. Nah, ini contoh-contoh di mana kita bisa bekerja. Ini adalah lembaga-lembaga pemerintahan, BUMN, oil and gas, perusahaan peleburan, perusahaan manufaktur, provider teknologi, terus riset dan development. Nah, apa sih? Kita lulus itu bisa nggak kita langsung diterima kerja? Bisa nggak kita dapat langsung bekerja di perusahaan yang kita mau? Bisa. Kita sudah punya kompetensi. Apa sih kompetensi itu? Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan memberikan kontribusi bagi keberhasilan kegiatan profesional. Tapi perlu diingat, metallurgis itu kita tadi lihat skupnya besar. Dari ujung dia mengambil mineral mengambil logam dari mineral sampai ujung paling hilir, membentuk, mencetak, mengubah, membuat paduan. Nah, secara metallurgis, secara ilmu kita nggak mungkin menguasai dari ujung satu sampai ujung akhir. Akhirnya di mana kita mau kompeten, kita tinggal milih mau diekstraksi kah, mau di pembentukan kah, mau di pengecoran kah, mau di ekstruksi, mau di mineral dressing, kita yang milih. Kita sebagai metallurgis, ya kita anggap metallurgis muda lah, kita milih mau gimana skop kita. Disitulah kita harus kompeten. Ini cuma definisi kompetensi menurut Amerika sama Eropa. Biasanya Amerika itu menganggap kompetensi adalah perilaku karyawan, sehingga menjadi perilaku yang benar, hasilnya akhirnya mencapai kinerja tinggi dalam operasional. Sementara Eropa, kompetensi adalah tujuan kinerja yang diharapkan. Jadi kemampuan karyawan bertindak sesuai standar yang diadopsi perusahaan. Nah, dari kompetensi tadi, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan, kita bisa lihat mana sih yang diminta, apa sih yang kita minta, apa sih yang industri minta. Yang pertama pengetahuan. Kita mau lulusan itu punya pengetahuan aplikasi praktis dari ilmu teknologi. Otomatis pengetahuan ini adalah pengetahuan kita mengenai ilmu metalurgi. Jadi dia harus tahu, paham apa itu engineering, apa itu teknologi, termasuk menerapkan prinsipnya, tekniknya, prosedur, peralatan desain, dan produksi berbagai barang dan jasa. Tapi ingat tadi, kita tidak bisa menguasai dari ujung hulu sampai ujung hilir. Terus kita juga punya pengetahuan mengenai produksi dan pengolahan, bagaimana bahan mentahnya. Meskipun kita di hilir, kita akan tahu juga bahan bakunya seperti apa. Proses produksinya, mutu, cost, dan teknik lain. Yang intinya, dengan mengetahui produksi dan pengolahan, kita harus membuat operasi suatu sistem produksi menjadi efektif dan efisien dan bisa dijual. Yang paling utama, barangnya harus bisa didistribusikan. Ketiga, kemampuan bahasa, otomatis bahasa asing diperlukan untuk membaca literatur, komunikasi, dan lain-lain. Kemampuan komputer dan elektronik kita harus paham juga. Sekarang energi tadi 4.0, di mana IoT semuanya kita bisa kontrol dari jarak jauh. Harus paham bagaimana cara memakai software, aplikasi-aplikasi yang ada di dunia metalurgi. Dan kadang kita juga harus paham pemrograman untuk modeling, membuat suatu model dari suatu perubahan desain dan lain-lain. Kita juga harus paham desain, bisa membaca gambar, bisa melihat gambar, bisa paham dengan jelas apa itu gambar yang dimaksud. Kita paham juga mechanical, tahu mesin, di mana bearing, di mana rotornya, di mana penggunaannya,
perbaikan, gimana pemeliharaannya, feedback, apa yang kita mau lihat, segala macam. Kimia, matematik, dan fisika ini pengetahuan dasar yang dibutuhkan metalurgis, karena tadi seperti Pak Johan bilang kita ya, kita sebenarnya metalurgis itu semua pengetahuan kita kumpulkan, kita jadi satu, kita manfaatkan. Keterampilan, mana sih yang kita butuhkan? Keterampilan apa sih seorang tenaga kerja yang kita butuhkan? Yang pertama sebenarnya integritas. Mana mereka harus jujur, memegang kode etik profesi. Jujur mengatakan apa yang ada, sebenarnya tidak memanipulasi data, tidak membuat pengecualian. Komunikasi, mereka mampu komunikasi verbal dan tertulis, tapi di samping itu bukan hanya mereka yang harus ngomong, tapi juga mampu untuk mendengar. Jadi kemampuan ini menerjemahkan suatu masalah, bisa menerangkannya dengan jelas, ringkas, dan fokus, mampu menyesuaikan pesan kemana kita harus memberikan pesan, ke kolega, ke bawahan, atau ke atasan, mampu juga yang paling utama mendengarkan pandangan orang tentang apa yang kita mau, apa yang kita minta, apa pendapat mereka. Yang ketiga, kerja tim. Kita nggak mungkin kerja sendiri. Jadi pada saat kita bekerja, kita harus memiliki kemampuan mengelola dan mendelegasikan kepada orang lain, tapi kita juga harus berani mengambil tanggung jawab, membangun hubungan kerja yang positif, sehingga membantu semua orang mencapai tujuan dan sasaran bisnis. Keempat, kita harus mempunyai keterampilan problem solving dan decision making. Kalau kita bekerja, kita pasti banyak masalah, entah itu masalah kecil ataupun masalah besar, dan kita harus membutuhkan dalam tempo yang singkat. Jadi kita harus mengambil pendekatan logis, analisis, memecahkan masalah dan menyelesaikan masalah. Dan kita harus bisa menyelesaikan masalah, memandang masalah dari sudut-sudut yang berbeda. Kelima, kepemimpinan. Kita harus menunjukkan potensi, memotivasi tim, kolega lain yang bekerja bersama kita, menugaskan, mendelegasikan tugas dengan baik, tenggat waktu, target, dan memimpin dengan contoh yang baik. Organisasi, kita harus mampu mengorganisasikan, memprioritaskan mana yang kita harus perlu lakukan duluan, mana yang belakangan, bekerja efisien, produktif, mengatur waktu dengan baik, sekarang apa yang penting, dan bagaimana memenuhi tenggat waktu tersebut. Ini yang lain, kemampuan bekerja di bawah tekanan. Ini tetap tenang, meskipun kita dibentak-bentak, dicaci maki atau apa, kita tetap tenang, tidak perlu stres. Saya punya pengalaman dulu, ada engineer baru masuk, baru 2 hari, karena dibentak, terus dia mau resign. Tapi setelah itu malamnya merenung, dia balik lagi tidak jadi resign. Kenapa? Karena dia stres. Ya, terus kepercayaan diri, kita harus menjaga keseimbangan antara percaya diri, tetapi tidak sombong. Percaya diri juga kepada teman, pada perusahaan, tempat kita bekerja. Ketekunan dan motivasi, tetap bersemangat meskipun susah, meskipun berat. Karena banyak tantangan di dalam dunia pekerjaan, tetapi pasti selalu ada jalan keluar. Negosiasi dan persuasi, kadang-kadang kita dikejar target, tapi kita harus mampu menegosiasikan, menetapkan apa yang kita harus capai, bagaimana pencapaiannya, tetapi juga mampu memahami dari mana orang lain berasal, sehingga bisa mendapat semua pihak puas, kita bisa mencapai hal yang positif bersama. Yang paling penting kita harus mau mempelajari hal-hal baru untuk meningkatkan keterampilan. Nggak pernah kita berhenti belajar, bukan lulus S1, tapi kita harus terus belajar, dan belajar. Sehingga kemampuan, keterampilan kita makin meningkat. Banyak hal kita belajar, bisa belajar dari teman, dari trader, dari atasan, dan lain-lain. Kita harus memiliki kemampuan analitik, memungkinkan kita bekerja dengan berbagai jenis informasi, membaca pola, membaca tren, dan menarik kesimpulan. Nah, itu yang dituntut oleh dunia kerja. Bagaimana sih kalau kita lihat dengan kurikulum dari lulusan metalurgi di Indonesia ini, saya ambil, nah ini dari websitenya Untirta. Kalau kita lihat sikap, pengetahuan yang diberikan, keterampilan harusnya sudah memenuhi
untuk mendidik, membina mahasiswa menjadi suatu lulusan yang kompeten secara pengetahuan, secara keterampilan. Karena di sini juga diminta efektif, memimpin, bertanggung jawab, komunikasi, berkarya, menguasai penerapan ilmu, desain, merancang, menguasai ilmu teknologi bahan logam. Kalau kita bandingkan dengan yang lain, misalnya ITB, ya, ini juga sama. Mereka juga, tapi mereka 1 sampai 8 ini hampir semuanya adalah pengetahuan teknik, nomor 3 sampai 8 ya. Tapi etika juga dijunjung, komunikasi, bekerja dalam tim. Jadi kalau kita lihat, hampir semua pendidikan metalurgi di Indonesia sudah memberikan yang terbaik, membina mahasiswa untuk siap masuk ke dunia kerja. Gantung kita, di mana kita berada, di mana posisi kita, dan apa yang mau kita mau. Kita, sekali lagi, kita nggak bisa menguasai dari ujung hulu sampai ujung hilir. Ingat, di ilmu metalurginya pun udah banyak. Di samping itu, logamnya juga beda-beda. Tiap logam memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Nah, ini contoh apabila kita sudah bekerja nanti di bidang metalurgis, entah di pabrik, entah di research and development, itu merupakan pengetahuan dasar kita sebagai seorang metalurgis, sebagai seorang junior metalurgis, ya, yang memiliki kemampuan dasar, memiliki area, dia akan belajar sedikit apa itu health, safety, product quality, cost development, maintenance, memiliki pengetahuan bahasa asing yang standar, basic. Kemudian nanti seiring dengan waktu di perusahaan akan dibina, dilatih, kita harus mempelajari masalah technical, administration, makin lama makin tinggi posisi, maka semakin banyak jam mempelajari dari semakin banyak harusnya jam training per employee per year. Ya. Ini bidang-bidang yang kita pelajari, makin lama makin banyak bidang yang kita pelajari, tergantung level yang kita ada saat itu. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, di bidang pertambangan dan metalurgi, apabila kalian bekerja di perusahaan tambang, perusahaan peleburan yang integrated dengan tambang, mereka punya apa yang disebut standar kompetensi bidang pertambangan, mineral, dan batu bara. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah pengawas operasional pertama, POP, pengawas operasional media, pengawas operasional utama. Di Kementerian SDM ini sangat ketat. Nah, posisi menentukan ini. Jadi apabila kita mau menjadi misalnya supervisor, kita harus sudah memegang sertifikat pengawas operasional media. Tanpa itu kita tidak akan bisa masuk ke jabatan supervisor. Di samping itu ada yang disebut kompeten person di bidang pertambangan, mineral, metalurgi khusus untuk proses pengolahan atau peleburan pabrik yang integrated dengan tambang. Kalau di tambang kita sebut kepala teknik tambang, tapi kalau di pabrik mereka menyebutnya penanggung jawab teknik dan lingkungan atau PTL. Itu kepala pabrik jadinya yang bertanggung jawab terhadap pabrik, keamanan, safety, lingkungan, K3L, semua satu penanggung jawab. Yang terbaru ada yang namanya SKKNI, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, rumusan kemampuan kerja, mencakup pengetahuan dan ahli serta sifat kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan. Baru keluar di tahun 2020, ada 2 SKKNI, 319 tentang pengolahan dan pemurnian mineral, dan 320 tentang pengolahan batu bara. Karena ke depan hilirisasi batu bara juga gencar dilakukan, SKK ini sudah disiapkan oleh Kementerian SDM. Nah, selain itu, kalau kita lihat kerangka kualifikasi nasional Indonesia, ya, posisi kita sebagai lulusan S1 ada di KKNI 6. Semakin lama kita sudah dianggap ahli, gitu ya. Dia masuk dalam posisi ahli, semakin lama kita harus meningkatkan, naik ke makin ahli, dan makin ahli. Menuju sini kita bisa banyak cara, sekolah, atau pengalaman,
atau di dunia industri, semuanya kita bisa menuju KKNI 9. Nah, apa sih yang dilakukan kita sebagai metalurgis muda? Awal-awal lulus kerja, yang pertama, kita harus dapat pengakuan profesional dari lembaga yurisdiksi di Indonesia adalah PII. Kita harus sebagai insinyur profesional, undang-undang keinsinyoran sudah berlaku, cuma kita belum tahu kapan penerapan legalnya, di mana insinyur sebelum praktek dia harus sudah mempunyai STRI, surat tanda registrasi insinyur. Seperti dokter sebelum praktek dia harus sudah mempunyai surat izin praktek, makanya di insinyur juga akan begitu, menjadi anggota aktif dari perkumpulan dan organisasi profesional seperti PI, Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia. Oh ya, untuk nama singkatannya karena kendala hukum tidak bisa menggunakan nama ini, ya kita ubah menjadi Prometindo. Nah, metalurgis muda, kita masih muda, kita harus terus belajar, kursus, pelatihan lokakarya, belajar mandiri, konferensi, seminar, pameran, dan lain-lain. Terus kita harus memahami industri tempat bekerja, kita lihat tempat kita bekerja, kita lihat juga pesaing kita, kompetitor kita, atau industri pionir kita, apa yang mereka lakukan, apa yang baik di mereka, kita bisa tiru. Kita bisa ambil, kita ubah di tempat kita bekerja. Mengikuti kemajuan teknologi, kita harus inovatif, nggak usah malu kita belajar dari operator pabrik, ya. Mereka mungkin sudah pengalaman 20 tahun, sudah paham detail kecil-kecilnya, bagaimana rusaknya, bagaimana hidupinnya, bagaimana menghandle problemnya. Kita nggak usah malu belajar, meskipun kita sarjana, kita tidak usah malu belajar dengan operator. Jadi bagian dari tim, jadi selalu metalurgis muda kita belajar, bagian dari tim, mengikuti perkembangan tim, tidak ada yang berhasil sendirian. Yang terakhir, bersikap proaktif, motivasi diri, positif, bangga, dan jujur. Nah, kendalanya sekarang yang generasi milenial ini rata-rata mereka senang bekerja, mungkin tidak aktif ya. Mereka aktif mencari bahan itu jelas, tapi begitu tidak berhasil memutuskan suatu pekerjaan yang tidak bisa menyelesaikan, mereka diam aja, nunggu ditanya, baru oh ternyata dia Pak belum bisa karena ini. Karena nggak tahu Pak arahnya kemana. Padahal mereka kalau mencari jurnal, mencari referensi itu cepat. Itu yang dirasakan. Nah, ini jenjang PI, kita bisa lihat di sini. Begitu kita lulus dari sarjana, kita S1, ST, kemudian kita harus masuk ke profesi, pendidikan profesi insinyur. Setelah itu kita mendapatkan STRI, surat tanda registrasi. Sebelumnya kita harus dapat IPP, insinyur profesional Pratama, Madya, dan terakhir adalah IPU. Ini mengikuti nilainya, nilai bobotnya, nanti nilai kreditnya. Ini kira-kira pengalaman kerja yang didapat. Di samping itu dia harus, kita juga bisa setingkat IPM sudah diakui untuk ASEAN atau Asia Pasifik, jadi bisa langsung mengapply registrasi ASEAN Engineer atau Asia Pasifik Engineer. Ini satu contoh jenjang insinyur profesional di Indonesia. Kira-kira begitu Pak Adit, mohon maaf kalau ada yang salah kata dan salah gambar. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Baik, terima kasih Pak Boman atas pemaparannya. Kita masih punya waktu sekitar 30 menit apabila sesuai dengan agenda ya, jam 12. Ya, silakan apabila ada yang ingin bertanya. Terima kasih Pak Kajur, izin bertanya. Ya Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Yang terhormat Pak Bauman Situmorang, sangat menarik sekali materi yang telah disampaikan. Mungkin yang saya tanyakan adalah terkait dengan perkembangan tren teknologi saat ini. Jadi saat ini kita mengenal dengan kebaruan sistem revolusi 4.0, di mana
mau tidak mau sistem itu akan terus berjalan dan terjadi di seluruh belahan dunia. Saya pikir COVID-19 juga bagian disintegrasi untuk mewujudkan sistem revolusi 4.0. Mempercepat ya. Ya, mempercepat revolusi 4.0. Nah, pertanyaan saya gini Pak, kita tahu bahwa beberapa instrumen ataupun produk teknologi yang ada di industri fabrikasi manufaktur di Indonesia ini enggak 100% bisa menerapkan sistem revolusi 4.0. Sedangkan alat-alat atau perangkat yang sudah dipersiapkan Barat dan Eropa itu makin hari makin mutakhir ya keberadaannya. Nah, kira-kira dengan kondisi ini apakah mungkin kita menerapkan sistem revolusi 4.0 yang mana memang menurut saya sih nggak kurang sesuai ya Pak ya kalau diterapkan di negara yang jumlah populasinya padat tentunya. Terus yang kedua adalah di teknologi manufacturing itu ada sistem baru proses fabrikasi yaitu teknologi silver plastic deformation, dan itu untuk saat ini juga di beberapa perusahaan besar seperti mungkin di POSCO, di Nippon, saya sempat meninjau di sana itu belum ada sistem itu. Tapi sedangkan di POSCO dan Nippon yang ada di Jepang dan Korea itu sudah sangat mutakhir gitu. Nah, kira-kira bagaimana caranya untuk bisa mengimprove agar teknologi tersebut bisa berkembang di Indonesia, tentunya di pabrik-pabrik yang ada di Indonesia. Terima kasih Pak Baumann. Terima kasih Pak Agus. Ya, saya yang plastic deformation itu modelnya seperti apa ya Pak? Itu kalau yang sekarang ini kan sistem konvensional metal forming itu kan cuma satu aksis gaya, tapi kalau di silver plastic deformation itu menggunakan triple gaya ataupun lebih dari 3 gaya. Misalnya tempa itu kan hanya satu penekanan aja. Nah, kalau di yang SPD ini tempanya divariasikan dengan multiplikasi gaya. Jadi prosesnya lebih efektif, lebih efisien, dan tentunya ini memang tidak dibutuhkan tenaga operator yang banyak Pak. Bahkan mungkin kalau teknik ini diterapkan di Indonesia, tenaga operator quality control tuh nggak diperlukan gitu, karena produknya sudah presisi. Jalan sendiri ya. Ya, makanya kayaknya nggak pas sih ya, tapi nggak tahu. Kira-kira kalau diterapkan di Indonesia, apakah bisa sesuai dengan kondisi di kita gitu Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih bagus ya. Ya memang kita mau masuki sistem 4.0 ya, 4.0, tapi mau nggak mau memang kita harus mengikuti Pak. Nggak mungkin nggak. Pertama apa? Industri itu cost, makin lama makin tinggi. Terus dia harus efisien buat bersaing. Makin banyak persaingan. Nah, salah satu yang bisa cepat adalah menggunakan memang semacam robotik ya Pak ya. Nilai kesalahannya mengecil. Nilai error sedikit dibandingin dengan human. Nggak pusing dengan kenaikan gaji yang tiap saat, tiap waktu, tiap tahun. Nah, itu mau nggak mau kita memang harus masuk Pak ke sistem 4.0. Di industri proses metalurgi atau di industri tambang pun mereka sudah menggunakan itu. Nggak ada lagi sekarang, misalnya operator dump truck di Freeport, setir di atas mobilnya udah nggak ada Pak. Mereka cuma main di game control, di ruang kontrol seperti main game, jalan pakai joystick gitu kan. Itu sudah dilakukan. Terus di smelter juga hampir semuanya, karena smelter ada memang area-area tertentu yang kita tidak bisa menghindari manusia. Kita harus ada. Seperti logam cair di piping kita masih belum bisa pakai sistem otomatis. Tetap harus manusia untuk melubangi gitu kan. Nah, itu mau nggak mau kita lakukan. Kita harus perlu dengan untuk mengefisienkan, reduce cost sehingga perusahaannya bisa bersaing Pak. Mau nggak mau, memang ini kelemahan buat yang populasinya banyak. Dia akan mereduce tenaga kerja, kesempatan kerja makin berkurang, makin mengecil. Jadi saingan kita bukan sesama manusia, kita juga bersaing dengan robot. Industri metalurgi juga sama Pak. Kita sekarang bisa lihat keadaan pabrik hanya dari rumah. Lihat internet dari rumah, kita udah tahu berapa sih temperatur pabrik, kadar di pabrik, semuanya cuma dari segenggaman handphone kecil.
Terus kalau masalah plastic deformation ini juga sama Pak, mau nggak mau kita juga harus masuk. Cuma saya memang nggak begitu paham tentang metal forming Pak ya, karena mayoritas memang saya di ekstraksi logam. Jadi mau nggak mau teknologi apapun, nah cuma kadang-kadang Pak, perusahaan itu nggak semena-mena langsung berubah teknologi. Kita akan melihat juga berapa sih cost yang tersedia untuk merubah suatu sistem, berapa dampaknya, apakah dampaknya besar sekali misalnya tenaga kerja, demo, terus kapan payback periodnya. Ya enggak, dia belum tentu suatu sistem baru itu bisa langsung menguntungkan. Perusahaan juga bisa memundur-mundurkan waktu Pak, sehingga kapan titik itu akan dilakukan. Itu mungkin kira-kira Pak Agus. Mungkin tambahan sedikit Pak terkait dengan kondisi real yang ada sekarang ini di kebijakan pemerintah ya. Ada sebuah kebijakan yang saya pikir sangat brilian, tapi sebenarnya ini juga dua sisi mata uang sih, yaitu Merdeka Belajar, Kampus Merdeka yang hal ini adalah proyek magang Pak. Jadi proyek magang ini kan sebenarnya memanfaatkan tenaga mahasiswa untuk training ataupun membantu problem solving di perusahaan, dengan notabene sebenarnya salary-nya kan kecil ya Pak ya. Ya betul. Di fakta di lapangan saya melihat mahasiswa kita yang di Untirta Magang ini semuanya sangat dibutuhkan Pak, karena energinya kan besar sehingga mereka banyak menyelesaikan problem solving yang ada dibanding tenaga-tenaga yang lain ya, mungkin tenaga D3 atau tenaga SMA. Pertanyaannya, ini sebenarnya dilematis sih Pak. Artinya kalau memang kita terus-menerus menggunakan tenaga magang, otomatis kan tenaga level supervisor ke atas nanti akan tereduksi kan? Sehingga perusahaan nggak perlu rekrutmen supervisor sepertinya. Jadi langsung rekrutmen dari lapangan atau merekrut orang yang sudah jadi. Apakah ini tidak menjadikan masalah sosial terkait dengan tenaga kerja level supervisor sampai mungkin tenaga produksi Pak? Karena saya melihat ini juga bagian dari peta implementasi penyesuaian revolusi 4.0 sepertinya. Ya, jadi betul. Saya sangat salut dengan kebijakannya Pak Menteri yang sepertinya bagus, tapi ini juga pelan-pelan mereduksi jumlah tenaga kerja gitu Pak. Terima kasih. Ya Pak, saya komen Pak. Ya, memang kalau buat magang, buat perusahaan ada untungnya Pak. Yang pertama memang biayanya murah. Terus yang kedua dia orang baru Pak. Artinya orang luar dibandingin kita yang sudah lama itu kan bosan itu ngeliat siklus produksi pabrik, idenya mati. Tapi kalau orang luar yang masuk, kita minta masuk, lihat, dia mungkin ada ide yang lain yang dulu kita nggak terpikir Pak. Itu keuntungan keduanya. Di mahasiswa juga untung, mereka langsung dapat pengalaman kayak gimana sih memecahkan masalah di pabrik gitu kan ya. Nah, cuma ada kendala lain mungkin ya, karena kadang-kadang begitu mahasiswa masuk, mereka kan belum siap, mungkin bidangnya tidak sesuai gitu kan, sehingga kita harus melatih dulu. Waktu magangnya terbatas. Akhirnya yang magang kan biasa magang 6 bulan Pak ya? Iya. Atau 1 bulan. Terus sisi lain kadang ada industri juga nggak siap buat bikin program magang. Belum siap, belum ready. Karena banyak Pak sekarang, ya vokasi, pendidikan vokasi juga, kan kita wajib juga membina pendidikan vokasi Pak. Menyediakan waktu untuk magang, mengajar di kelas industri ya. Nah kalau masalah reduce pegawai itu juga belum tentu Pak, karena supervisor tetap dibutuhkan. Siapa sih yang mau memimpin dalam satu grup, tetap harus ada level supervisor yang mengarahkan. Mahasiswa itu kan ganti-ganti Pak. Tiap 6 bulan ganti, dan dia juga cuma dikasih satu skop kotak kecil. Misalnya kamu di sini aja, coba perhatikan. Ada nggak yang mau diimprove dari situ gitu kan? Ada nggak yang mau kita lihat dari situ? Sebenarnya itu Pak, jadi programnya bagus, tinggal kesiapan industrinya juga harus siap, ya, terus mahasiswanya juga siap. Jadi yang dikirim memang benar-benar yang sesuai dengan industri yang mau dimasuki. Itu Pak Agus, komen dari saya. Terima kasih Pak Bawan. Terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak Agus atas pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya dari peserta lain, silakan. Kalau saya dulu terima mahasiswa untuk kerja praktek Pak, itu karena keberanian mahasiswa Pak. Jadi pada saat itu ada yang namanya apa sih dulu, edit value conference ya Bu Satria kalau nggak salah ya.
Iya Pak. di Ritz-Carlton. Perapi, ya. Nah, punya Perapi ada pameran. Jadi kebetulan waktu itu saya jaga stand pameran Smelting, itu mahasiswanya datang. Pak, saya boleh nggak kerja praktek di sini? Dari mana kamu? Tirta. Iya tak? Iya. Cewek Pak. Cewek, dia kerja praktek. Saya pikir itu mau langsung masuk di Juni. Ternyata enggak. 2 tahun kemudian dia baru kontak. Pak, masih ingat nggak saya yang ngomong waktu itu minta kerja praktek, katanya boleh. Mana Pak surat ya? Akhirnya di situ baru saya terima pertama kali mahasiswa Untirta Metalurgi. Tuh kira-kira, ya Bu Satri ya, kalau nggak salah Bu Satri juga paham itu. Bu Satri tuh sampai telepon, yakinkan bener nggak sih ini bisa diterima gitu. Karena mau bikin suratnya Pak, ragu-ragu Bu Satri. Kok jauh-jauh ke Jawa Timur gitu kan? Iya Pak, cantik anaknya ya Pak. Iya, saya masih ingat sampai sekarang. Cuma Iya, saya yang dia kerja di bank ya, Bu ya. Iya, sayang. Riantika. Daphne. Iya. Iya, Riantika Ramli. Itu berani dia, nah mahasiswa kayak gitu tuh masih jarang sekarang. Betul Pak. Beraniannya membawa berkah. Itu setelah itu saya diminta Bu Sapri kalau bisa tetap ada terus katanya. Iya. Nah, akhirnya dijanjikan oke, cuma saat ini karena COVID 2 tahun ini terpaksa masih plan. Nggak cuma Untirta kok Bu, tenang aja. ITB juga kita larang juga saat ini. Ya, terima kasih kepada Pak Boman ya yang masih sangat membantu dalam kerja praktek ya. Mula-mulanya 1 tahun 1 grup Pak Adit, kemudian waktu itu katanya hanya ITB yang bisa 2 kali dalam 1 tahun gitu ya. Kemudian pas acara di ITB ada Pak Boman, saya bilang ke Pak Boman di depan itu manajemen jurusan, saya bilang ibunya dikasih 2, masa anaknya cuma 1, saya bilang begitu. Akhirnya Pak Boman bilang masukin aja Bu Satri, dan sempat itu. Terima kasih banget ya. Banyak ya Pak Boman ya, setahun 2 grup sekali waktu itu. Iya Pak. Ya kita terbatas, tapi Bapak Ibu ya kita cuma 24 orang dalam 1 tahun. Dan biasanya 24 itu harus dibagi juga buat SMK yang milik kementerian, kita nggak bisa nolak. Politeknik yang milik kementerian kita juga nggak bisa nolak. Terus jurusan metalurginya banyak sekarang. Jurusannya banyak tapi industrinya tetap. Yeah. Saya nggak tahu Untirta itu mungkin 150 mahasiswa. Apa Pak, perangkatan atau? Perangkatan termasuk, kan biasa mau kerja praktek akhirnya semuanya berbondong-bondong. Semua sekarang jurusan metalurgi itu mungkin ada 8 kali ya di universitas, 1 politeknik. Iya. Ada 9. Nah, pada saat yang bersamaan selalu di bulan Juni atau di bulan Januari permintaannya. Itu yang beratnya buat industri mungkin. Itu yang dipercaya. Nah, kampus Merdeka itu mungkin salah satu solusi itu Pak Agus. Sehingga bisa di bulan Maret, bisa di bulan Juni, bisa di bulan September. Karena rata-rata selalu minta Januari, Februari, atau Juni-Juli. Di saat yang bersamaan, Januari, Juni, kalau di kami harus dijaga oleh satu pembimbing soalnya. Insinyur yang paling muda. Nah, di saat yang bersamaan, di situ juga libur sekolah. Akhirnya mereka juga, misalnya kita punya jumlah 4, mungkin separuh cuti juga karena buat nemenin anaknya liburan atau apa. Akhirnya kapasitas mengecil. Terpaksa ya, kita tidak mampu menerima banyak-banyak. Itu mungkin dimaklumi Bapak Ibu, adik-adik semua. Atau mohon maaf Pak Bauman, jika berkenan jika ada peluang magang buat mahasiswa metal, mungkin bisa di. Ya, ini nanti setelah COVID ya Pak ya. Saya terus terang WD3 mewakili jurusan metalurgi, belum ada yang magang Pak. Jadi belum mensukseskan program pemerintah di metalurgi. Jurusan TI, mesin semuanya sudah, tinggal metalurgi yang belum Pak Kajur. Iya, kita itu juga kaget itu magang. Kita juga belum ada aturannya bikin magang. Karena kalau magang itu beda dengan kerja praktek ya. Nah, kita belum ada peraturan di dalam internal kita magang, kecuali untuk karyawan pemerintah. Kalau karyawan pemerintah magang kita kan nggak bisa nolak. Tapi buat mahasiswa, buat SMK kan juga harus magang nih Pak sekarang. Sementara Kementerian Perindustrian aja langsung mutus sih, kamu
ini loh 3 SMK di bawah binaanmu gitu kan, mau nggak mau kan harus diterima, tapi kita juga tetap nggak bisa terima karena prosedur magangnya kita masih belum buat Pak, belum dibikin lagi, masih dibentuk-bentuk sekarang. Mungkin mohon berkabar Pak jika sudah. Ya nanti kalau ada kabar, saya udah janji ke Bu Saptri itu kalau sudah terbuka kerja praktek nanti saya kabar. Ya terima kasih Pak. Iya Pak. Ya memang untuk metalurgi memang agak karena kami sudah meminta sih ke Krakatau Steel ya, tapi ya itu agak ragu kali Pak ya. Ya karena COVID ini, jadi bahkan yang tadinya mau KP di Timah Industri akhirnya batal, sudah diterima 1, tapi akhirnya dibatalkan karena pandemi ya, karena sempat ada di PT Timah Industri. Tapi mudah-mudahan nih nanti di metalurgi akan tancap gas, mudah-mudahan di semester depan sudah relatif normal Pak, sehingga peluang untuk mengirimkan mahasiswa ke industri bisa lebih terbuka lebar ya, seperti itu. Ya Pak. Bahkan sebenarnya saya mau cuman deadline-nya cukup ini ya, tanggal 28, jadi memang ada hibah Pak, kurikulum kampus Merdeka memang, tapi sampai tanggal 28 Maret ini harus diupload. Cuma nanti saya berusaha lah, saya lihat dulu, ya mungkin saya akan menghubungi Pak Johan atau Pak Baumann, kira-kira memungkinkan nggak gitu. Tapi kalau kita buat penelitian, misalnya yang kita masih bisa ngasih cepat itu kalau misalnya ini Pak, butuh bahan gitu kan, konsentrat dulu Mas Didit kalau nggak salah yang datang sendiri ngambil waktu itu, iya. Konsentrat, ya kan. Jadi kalau butuh bahan yang kita punya, kita bisa cepat buat penelitian ya, asal catatannya buat penelitian, bukan di komersil maksudnya. Iya. Ya mungkin ada pertanyaan lainnya dari ini mahasiswa ya. Mungkin saya terakhir Pak Adit. Oh ini mahasiswi ya? Oh iya silakan. Di senior ini. Assalamualaikum. Malah Pak Baumann ini live lah gara-gara Mutiara. Pak Baumann apa kabar? Mudah-mudahan masih ingat. Live meeting Bu, mungkin lagi error kayaknya. Error ya. Oh ya udah. Mungkin tahu jalan nih. Bu Tiara mau nanya kali jadinya live meeting Pak Baumann. Surprise gitu ya. Sebentar Bu, mungkin. Iya Pak. Mungkin masalah koneksi kali ya. Nanti kita tunggu mudah-mudahan Pak Baumann bisa bergabung kembali ya. Hanya memang betul tadi kata Pak Agus, untuk metalurgi baru ada 2 mahasiswa lah yang ikut program Kampus Merdeka ya. Nah ini Bu Tiara. Ya silakan Bu, Pak. Sorry tadi keputus, tiba-tiba keluar ke depan. salah pencet biasanya Pak Baumann. Iya, saya mau matikan yang lain malah mati semua. Siang Bu. Iya. Ya silakan Bu Tiara. Oh sinyal saya jelek. Ya mudah-mudahan masih ingat. Mohon maaf sambil di jalan ini karena kebetulan vaksinan. Iya. Pak Baumann, ini saya mau nanya sedikit nih, mudah-mudahan bisa tercerahkan tentang PII. Jadi kemarin kan saya sama teman-teman di angkatan juga sebenarnya masih bingung ya dengan PII ini sebetulnya. Kebetulan saya 2008 Pak Baumann. Bareng Bagus mungkin kenal. Iya, sejauh yang saya tahu sekarang itu kan yang untuk profesi metalurgi itu yang ada membuka sertifikasi ada di ITB ya Pak ya?
Iya, mungkin pertanyaan saya gini, Di Untirta belum ada PI ya, Pak? PPI belum ya? belum ada. Ada Pak, ada. Ada. Ya, tapi kalau di dalam Teknologinya belum. Tahu, saya belum sih kayaknya. Belum Pak, kalau PI belum. Iya, belum. Berkabar. Oh, Insya Allah saya sama Pak Dekan dan yang lain ada 7 tim itu pergi wisuda PI di Makassar ya. Jadi nanti semester depan ada. Ya, di Umi, betul. Insya Allah semester depan udah ada. oh iya. Terima kasih. Kira-kira ini Pak Boman, saya masih belum paham aja sih untuk PI ini karena informasinya juga mungkin belum sampai gitu ya, atau sayanya aja mungkin nggak update. Cuman di teman-teman di angkatan saya juga sama sih sebetulnya, apalagi untuk mahasiswa gitu ya, karena rasanya kira-kira apa sih Pak urgensinya untuk yang si PI ini? Apakah memang di industri sekarang itu sudah diterapkan untuk yang keprofesian metalurgi itu? Kemudian apakah nanti PI ini kedepannya dengan asosiasi profesi nanti akan sinergis atau seperti apa gitu? Pak Bambang mungkin bisa tolong berikan pencerahan untuk ya. Oke, baik. Ya, saya juga itu Pak Agus mau wisuda nanti tanggal 10 April di PPI ITB. Oh, baik. Bareng itu. Jadi buat kompetensi insinyur profesional kan ini ya. Sebenarnya ini awal mulanya kan memang undang-undang keinsinyuran yang baru itu. Cuma telat, harusnya 3 tahun setelah undang-undang diundangkan, ini harus terjadi. Artinya insinyur ada peralihan sebenarnya. Peralihan yang sudah praktek lama, dia bisa langsung mendapat STRI. Nah, di PII sebenarnya ada 2 BK buat metalurgi dan material, yaitu BK metalurgi, Profesor Edi Agus ketuanya, sama BK material Profesor Sri Harjanto ketuanya. Nah, cuma sayangnya mungkin 2 BK ini kurang begitu aktif. 2 badan kejuaraan ini kurang begitu aktif, akhirnya tidak bisa jalan sertifikasi buat insinyur profesional pertama, profesional media atau profesional utama. Nah, jadi yang metalurgi material kelempar. Salah satunya kendala memang di BK itu dia tidak punya majelis penilai. Majelis penilai yang minimum harus IPM karena dia BK baru kan, insinyur-insinyurnya belum sertifikasi kompetensi. Nah, kalau masalah program PSPPI-nya itu tergantung dari universitas kerjasama sama PII ya, Pak Agus kalau nggak salah ya. Cuma ada syaratnya, minimum mungkin harus ada 6 yang IPM ya Pak ya. 5 atau 6 IPM baru dia bisa nanti membuka PSPPI ya, program profesi insinyur. Urgensinya apa sekarang? Sebenarnya ini juga kalau di undang-undang memang bilang tidak boleh praktek, bisa melanggar hukum, bisa didenda. Tapi aktualnya memang penerapan undang-undang ini kapan kita belum tahu jadinya. Nah, cuma yang kita anggap urgent atau enggak ini kalau sekarang kan dianggap peralihan. Peralihan ini digencar-gencarkan sama PI sekarang sebelum dilakukan penertiban. Mungkin ya kalau sudah dilempar ke polisi atau mereka pasti masuk aja mencari-cari gitu kan. Ya nggak mau praktek lah atau apa, misalnya jembatan rubuh langsung dicek mana punya STRI-nya nggak gitu kan. Nah, kerjasama antara PI itu mereka selain dengan BK mereka juga akan dengan asosiasi profesi. Jadi asosiasi profesi itu nanti bisa juga mengeluarkan sertifikat kompeten insinyur profesional utama, media dan lain-lain setara dengan BK dari masing-masing organisasi PI. Tapi mereka harus di audit ya oleh PI. Nah, ada hal lain yang mungkin ke depan saya kurang paham juga ini benar atau enggak ya, di mana akreditasi program studi akan dilakukan oleh organisasi profesi. Jadi bukan dilakukan oleh BAN PT lagi, BAN PT nanti cuma akreditasi perguruan tinggi, tapi prodinya oleh asosiasi. Mungkin begitu tanggapan saya, Bu Tiara. Pak Agus mungkin yang lebih paham atau ada yang salah saya sampaikan gitu.
Ya, baik Pak Bauman. Terima kasih. Kira-kira gitu, Bu. Mohon maaf, Jadi saya saat ini di industri belum semuanya mengaplikasikan kita harus mempunyai sertifikat profesi insinyur. Nggak ada, belum. Tapi ada beberapa Iya, belum ada ya Pak. yang paling banyak sekarang yang memakai itu adalah jasa konstruksi, infrastruktur pembangunan, itu yang mewajibkan. Di pertambangan sudah ada juga. Memang diminta ya Pak ya? Ya, diminta. Bagaimana misalnya kompeten person itu dia minimum harus IPM, baru boleh kompeten person. Nah, jadi nggak semua kementerian mulai bergerak, tapi ya masih parsial lah. Yang paling gencar PUPR sama SDM. Itu kira-kira mutiara. Iya, terima kasih Pak Bauman. Ya, terima kasih. Nah memang Pak, sebenarnya sih ini tergantung bukan kemauan kali Pak ya, keberanian kampus untuk mengintegrasikan hal-hal semacam sertifikasi ini Pak. Karena kalau sekarang kan masih pada berpikir lulus harus bayar lagi untuk sertifikasi segala macam apa ya? Ya betul, ya. Harusnya sih perguruan tinggi punya keberanian lah untuk bisa mengintegrasikan mata kuliahnya atau pengalaman mahasiswa selama di kampus sehingga bisa dikonversi misalnya menjadi sertifikasi kompetensi apa seperti itu Pak. Tapi sertifikat kompetensi harus keluar dari BNSP Pak. Iya, iya. Artinya kampus mungkin seperti SMK. SMK itu banyak membuat LSP. Iya Pak. Nah, sehingga dia bisa keluar bareng ijazahnya dengan kompetensinya. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalnya kampus membuat LSP, mungkin juga bisa itu suatu terobosan, Pak. Tapi saat ini mungkin saya nggak tahu kalau di Untirta ya, apakah selain ijazah terus ada kompetensi pendamping ijazah ya Pak? Surat pendamping ijazah itu yang berisi capaian pembelajaran, berapa kemampuan dia, presentasi segala macam. Ada kan? Mungkin. Nah itu mungkin sudah bisa dipakai sebagai kompetensi. Memang bukan kompetensi yang BNSP ya. Tapi industri sudah bisa baca ini selain ijazah nilainya ada juga kemampuan dia yang soft skill-nya itu kan, yang capaian pembelajaran itu ya Pak ya. Itu kira-kira Pak Adit. Kalau mau ya silakan, mungkin boleh nggak universitas membuat LSP? Ya ini ada Pak Agus Pramono sebagai Wakil Dekan 3 ya. Mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti. Karena kalau saya berpikir gini sih Pak, jangan sampai kampus membuat kebijakan yang malah menambah beban ke mahasiswa. Harusnya dengan satu UKT, alangkah baiknya ya hal-hal yang tadi gitu Pak. Gitu. Kalau Pak Agus di UMI mungkin langsung dapat satu paket ya Pak ya, STRI, ya benar Pak. Profesi insinyur, STRI sama mungkin IPP atau IPM langsung keluar juga gitu kan Pak ya? Iya betul. Nah, jadi itu model kayak gitu yang lebih bagus Pak Adit, kalau bisa satu paket tiga-tiganya langsung keluar, begitu lulus dia dapat ijazah profesi, dapat sertifikat STRI, ya sertifikat profesional insinyurnya dapat STRI gitu Pak Agus ya. Iya betul Pak. Kalau di ITB cuma dapat ininya aja ijazah profesi. Alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan LSP dan BNSP Pak. Jadi untuk semua prodi jurusan itu sekarang sudah mulai ada lembaga sertifikasi BNSP. Kemarin kita telah menyelesaikan K3 Teknik Kimia, itu sudah beberapa lulus. Terus minggu ini kita menyelesaikan sertifikasi produktivitas. Jadi LSP baru ini kebetulan. Nah nanti di metal kita akan kerjasama dengan SLV untuk welding dan juga NDT Pak. Semua prodi, semua jurusan kita persiapkan untuk suplemen ijazahnya sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Itu enak industri ya Pak ya? Iya. Berkurang bebannya buat mentraining. Nanti mohon maaf jika Pak Bauman berkenan kita jadikan instruktur untuk sertifikasi di LSP Untirta Pak, kalau Bapak berkenan misalnya. Tapi saya harus itu dulu.
Jadi asesor enggak kan? Perlu ilmunya, Pak. Ya, dari ilmu lapangan tentunya. Silakan Pak Agus, nanti dikabari aja. Siap, terima kasih Pak. Oke saja lah. Pak Johan juga oke aja itu. Ya, Pak Johan juga Pak ya. Nanti kita. Siap, bagus Pak Boman. Mungkin Pak Johan juga bisa itu ditanya bagaimana mereka merekrut. Ada persyaratan kompetensi yang dibutuhkan nggak dari tenaga kerja? Kalau kita sih belum, ini sementara masih ijazah. IPK sih tutup mata Pak, karena sekarang bagus-bagus semua, jadi dianggap udahlah sama aja. Tinggal lihat orangnya aja, bisa ngomong nggak, bisa grogi nggak atau gimana gitu. Pas interview aja baru kelihatan oh cocok, oh enggak gitu. Nggak tahu kalau Pak Johan gimana itu. Sama, saya lebih melihat ininya, kompetensinya. Jadi itu nomor 5 lah baru kita tanya itu. Kalau IPK mah belakangan ya Pak ya? Belakangan gitu loh. Mohon maaf Pak, sebelum mungkin ada pertanyaan lainnya, saya mengingatkan saja kepada para peserta untuk mengisi Google Form kehadiran ya di bagian chat di kanan atas dekat penunjuk waktu. Jadi silakan mengisi Google Form untuk nanti memperoleh sertifikat hari ini atau beberapa hari kemudian. Mungkin silakan Pak Johan apabila ada ingin yang ditambahkan. Mungkin sedikit aja Pak Adit, tadi saya terkesan dengan pertanyaan Pak Agus Pramono tadi gitu loh, bagaimana implementasi industri 4.0 sementara infrastrukturnya masih 0.4 Pak, susah. Ya. Terus terang ini juga saya ikut Lemhanas tahun 2018. Hal ini salah satu isu yang sangat penting sekali dibicarakan Pak Agus. Memang Indonesia itu lemah sekali di backbone-nya, kita nggak punya IP gateway Pak istilahnya. Jadi ibaratnya kalau Amerika lawan Cina perang, mereka space battle, WhatsApp mati, ya semuanya mati, itu ya kita mau dagang pakai apa gitu loh. Jadi di dunia ini yang punya IP gateway cuma 5 negara saat ini Pak, itu dari awal sejak ini alat militer Amerika dari 30 tahun yang lalu cuma Amerika, Pentagon, sama Rusia yang punya Pak. Kemudian 10 tahun lalu Jepang minta ke ITU, Jepang dapat. Baru kemudian negara keempat itu Cina 6 tahun lalu dapat. Baru negara terakhir yang dapat IP gateway itu Singapura. 5 negara di dunia yang bisa punya ketahanan informasi, bisa mengurus keluar masuknya informasi ke negaranya. Dan bahkan bisa melinkage seluruh operasional IoT-nya Pak di dalam negaranya. Indonesia masih 0.4 Pak Agus, jadi benar susah. Itu harus tugas pemerintah, bukan tugas kita Pak Agus gitu. Ya. Sementara ini kita 0.4 ya masih, kalau ada apa-apa Amerika Cina, ya kita masih pakai fax dulu lah, pakai fax, ya pakai kantor pos gitu ya. Tapi itu memang isu penting sekali Pak Agus yang harus dibicarakan itu. Demikian Pak Adit. Ya. Baik Pak, terima kasih. Saya rasa sangat menarik sekali pemaparan dan juga pertanyaan serta diskusi antara pemateri dengan para peserta ya. Mengingat waktu sudah jam 12 lebih 4 menit, saya rasa kita perlu mengakhiri acara seminar online hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada para peserta, terutama mungkin mahasiswa atau dosen, untuk mengisi daftar hadir di fitur chat di kanan atas, diisi sehingga nanti bisa dikirimkan sertifikatnya. Lalu juga terima kasih kepada Pak Johan, Pak Boman yang sudah berkenan untuk sharing di seminar online hari ini. Mungkin nanti Pak Boman, kalau sama Pak Johan saya sudah minta lewat WA tadi, mungkin Pak Boman juga memberikan materinya kepada kami Pak, untuk bisa di-sharing di website kami kalau memang bisa gitu Pak Boman. Siap.
Boleh, Pak. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu dosen ya. Mungkin yang kelihatan ini ada Bu Saptri, Pak Agus, Bu Tiara. Nggak tahu Pak, ini Julmahdi ini dosen atau enggak, saya kurang tahu ya. Tapi sepertinya sih dosen. Mahasiswa Pak, mahasiswa SD. Baik Pak Jul. Kebetulan saya pembimbingnya. Saya wajibkan ikut tadi. Wah, mantap bagus. Ya nanti ya semoga sih seperti tadi yang dipaparkan Pak Johan sama Pak Boman bahwa sebenarnya banyak peluang, tinggal bagaimana dosen metalurgi istilahnya jemput bola ya, tentunya dengan menawarkan ide, menawarkan kreativitas gagasan yang bisa memenuhi ekspektasi baik itu dari kampus, Mendikbud maupun dari industrinya. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mungkin pada Pak Fajri sebagai penanggung jawab, mungkin nanti setelah acara ini selesai dibiarkan saja 5 menit supaya para peserta bisa mengisi daftar hadir. Lalu setelah itu Google Meet-nya di close untuk waktunya makan siang seperti itu, dan juga istirahat ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Yes. Pak Boman, izin Pak Agus, Pak Saptri, Agus. Ya. Terima kasih Pak. Oke. izin ya. Ya, terima kasih Pak Boman, Pak Johan. Nanti saya nutup. Terima kasih. Pak Johan. Sehat selalu ya Pak Boman. Iya, ini sekarang nggak tahu live-nya gimana. Oh itu Pak yang di bawah ada seperti apa namanya merah-merah itu. Karena Telepon. Oh, yang phone ini ya, ya. Oke, oke. Nah, itu Ya. diklik. Ya, makasih. Mari sampai Sama-sama, jumpa, Pak. Bapak Ibu. Ya Pak. Izin Mas, Bapak Ibu. Iya. Pak Bu Tiara tadi harusnya itu memperkenalkan koordinator itu KP